Selamat datang di jantung hutan tropis Sumatera, di mana harapan bertemu dengan tanggung jawab. Di sini, alam bukan hanya latar belakang cerita, melainkan guru yang mengajarkan makna cinta dan tanggung jawab kita terhadap bumi. Suaka Rino Sumatera di Taman Nasional Waikambas bukan sekedar tempat konservasi. Ia adalah simbol perjuangan dan cinta kita kepada alam. Tempat di mana upaya menjaga dan mencintai kehidupan dimulai dari tindakan nyata. Melalui penjagaan habitat satwa langka seperti badak Sumatera, pengelolaan ekosistem hutan, dan kolaborasi dengan masyarakat sekitar, Waikambas telah menjadi benteng bagi keanekaragaman hayati di Indonesia. Di video ini, kita akan menyaksikan bagaimana alam dijaga, bagaimana konservasi dijalankan, dan mengapa mencintai alam artinya untuk beraksi nyata. Selamat pagi, Sobat Sekolah. Hari ini kita mau melakukan ekspedisi Waikambas hari kedua. Dan hari ini kita akan aktivitasnya full banget dari pagi sampai malam. Jangan lupa ikutin terus keseruan kita. Dadah. Hari ini kita mau kemana, Mas? Hari ini kita ke arah Waikanan. Kita akan mengamati salah satunya dan satwa liar yang lain. Mudah-mudahan ketemu banyak. Amin. Nah, ini kita udah sampai di pintu masuknya. Pagi ini kita mau bird watching dan juga titik primate watching ya. Jadi ada primata sama burung. Nah, ini jenis-jenisnya yang ada di sini. Ada beberapa kayak takur tutut, ada kiri-kiri, terus ada sriawang Asia dan lain-lain. Ada elang juga. Dan kemarin kita udah sempat lihat yang ini beruk, makaka, terus ada lutung, kukang, dan ada surili, monyet ekor panjang dan lain-lain. Semoga nanti waktu kita animal watching semuanya bisa ketemu ya. Selamat pagi Sobat Spora, kita udah ada di tengah-tengah area bird watching dan animal watching, dan pagi ini kita ditemenin dengan Pak Sukat. Pak Sukat di sini sebagai Humas Balai Taman Nasional Waikambas. Humas Balai Taman Nasional Waikambas. Nah, di sini kita akan ngapain aja nih Pak kira-kira hari ini? Ya, kalau untuk bird watching ya kita melihat burung-burung keanekaragaman burung yang ada di Waikambas. Dan Waikambas merupakan salah satu tempat terbaik di Asia Tenggara untuk melihat burung. Banyak ahli-ahli burung seperti Mike Cannon itu pada kesini untuk melihat burung yang ada di Waikambas. Ada sekitar 300 lebih spesies burung yang ada di Waikambas. Semoga kita ketemu banyak hari ini. Doakan kita ada dah. Biar apa itu? Ini trogon namanya. Kita pancing dulu. Dan biasanya kalau dipancing mereka akan menampakkan diri. Kita malah ketemu sama tas cakaran beruang. Kalau kalian lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 jari ini. Jadi dia nyakar itu. Kira-kira dia mau kemana? Dia nandain ke sini. Di sini berisik soalnya suaranya kecil. Kalian bisa dengar ada suara-suara di sini. Jadi kita harus memperhatikan gimana suaranya datangnya biar kita nggak kalah cepat sama mereka gerak. Selamat pagi, kita melanjutkan perjalanan untuk melihat area sekeliling SRS bersama Dokter Dedi.
Dokter Dedi, kita bukan sebagai teman sejawat tos dulu dok. Oleh sejawat. Hidup Viva Veteriner. Viva Veteriner. Viva Veteriner. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Di sini ada 10 badak ya dok ya? 10 badak. Nah 10 badak ini 5-nya hasil kebang biakan di sini. Kita mampir sebentar ke pos, salah satu pos bersama dokter siapa? Atma, Dokter hewan Atma. Atma. Udah berapa lama dok di sini? aku baru 4 bulan di sini. Ya, Jalan coba bulan keempat. boleh diceritain gak dok ini lagi ngapain nih kegiatannya? Jadi tadi aku beres pengecekan rutin Hmm. aja sih. Jadi biasanya setiap pagi badak itu kan masuk ke stallnya ini. Kita sebagai vet ngecek mereka aktivitas. Kita tanya-tanya dulu ke kiper gimana aktivitas mereka di Ya. hutan sebelum masuk ke stall ini. Ya kemudian kita ngelakuin pemeriksaan fisik seperti biasa aja. Kayak cek nafas, cek respirasi, cek Kalau usus. makanannya nih biasanya dokter ikut ngecek juga nggak? Kayak nutrisinya mereka, makanan mereka sehari-hari kayak gitu. Iya, kalau evaluasi pakan biasanya ada, tapi nggak Hmm. setiap hari kita lakukan. Cuman pasti itu kita lakukan juga evaluasi Karena pakan. mereka makan tuh masih liar ya dok ya? Maksudnya Iya. masih di luar-luar gitu. Kalau di sini cuma apa namanya? Istilahnya extra food lah, suplemental. Jadi biar menambah variasi pakan juga sebenarnya. Nah kalau misalnya pagi kan pengecekan ya dok. Nah kalau siang, sore, malam tuh biasanya ngapain nih aktivitas dari badak atau dari dokter hewan atau misalnya tim-tim kiper sendiri? Ngapain aja biasanya? Biasanya kalau udah beres perawatan rutin, ya badaknya dilepas lagi ke lokasi yang 10 hektar ini. Biarin mereka aktivitas berkubang atau mungkin makanannya kurang, mereka mau makan yang ada di lokasi. Ya. Biasanya seperti itu sampai sore itu. Dan kipernya ikut mantau mereka juga Jadi sambil mantau catatan ya. keliling, Keliling. HT segala macam standby lah ya Standby ya. istilahnya. Jadi, kalau siang badaknya masuk lokasi biasa diikutin kipernya sambil Monitoring memantau. lah ya gitu. Nah kalau misalnya biasanya kalau kegiatan dia sehari-hari kan monitoringnya itu selain dilihat langsung, kalau gajah kan ada GPS-nya. Kalau badak ada juga? Kalau badak sebenarnya kita nggak ada Nggak GPS-nya ada. karena mungkin pengembangannya belum begitu baik seperti gajah. Advance Kita ya? pernah coba, Ya. cuma ternyata kurang berhasil di badak karena dengan perilaku mereka yang berkubang, mereka bisa berguling di kubangan, Copot. melewati Banyak ini perkembangan. hutan Iya, dan lain-lain. Jadi dengan model GPS yang kayak gajah juga itu kurang cocok dan mungkin juga dengan struktur tubuh kepalanya mungkin kalau dilihat langsung itu beda kan sama gajah itu punya punuk kepala lebih tinggi, kalau badak itu cenderung rata, ya itu memang harus ada penyesuaian lagi Ya, dengan nanti GPS. update lah ya Harus apa update. inovasi Inovasi. baru GPS mana yang bisa nge-track ini. Nah terakhir nih generasi kita, mungkin pesan-pesan untuk generasi kita yang mungkin kebanyakan belum tahu nih tentang konservasi, tentang atau badak sendiri atau tentang alam-alam, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak? Iya, mungkin kurang lebih sama kayak Dok Dedi ya. Jadi semua generasi bisa bantu untuk ngejalanin konservasi ini. Maksudnya nggak melulu harus terjun ke sini. Mungkin sesuai bidangnya, mungkin dia orang IT, mungkin bisa membantu program yang membantu mempermudah kita di dunia konservasi. Iya, Mungkin betul. orang biologi, orang konservasi mau turun ke lapangan bisa Iya. bareng kita juga. Dokter hewan juga bisa ikut turun di sini atau mungkin bikin penelitian tentang konservasi begitu ya, nggak harus turun. Bantu cuman mensosialisasikan Ya, betul. lebih luas lagi ya, Benar. dan interestnya ditumbuhkan tentang alam-alam, karena kebanyakan kalau yang di kota udah jauh ya, udah nggak Ya, pernah pegang tanah, daun, pohon dan lain-lain ya kan. Jadi biar kita sambil sama-sama belajar. Terakhir kita salam lestari. Salam lestari. Di dalam hutan tropis Lampung berdiri Suwaka Rhino Sumatra atau SRS. Sebuah harapan terbesar bagi badak Sumatera, salah satu satwa paling terancam di dunia. Di SRS, setiap nafas dan langkah kecil badak adalah simbol perjuangan menjaga bumi kita. Dibangun sejak 1996 sampai 1998 oleh Yayasan Badak Indonesia atau YABI, International Rhino Foundation atau IRF, dan pemerintah. SRS dikelola secara resmi semi in situ di dalam Waikambas National Park, memberikan habitat alami yang luas dan aman. Saat ini, 6 hingga 9 individu badak, termasuk Andatu yang lahir pada tahun 2012,
Delilah yang lahir pada 2016, Sedah Mirah yang lahir pada 2022, Anggi yang lahir pada September 2023, dan Indra yang lahir 25 November 2023. Hidup di SRS sebagai bagian dari program breeding yang menjanjikan masa depan. Rhino Protection Units atau RPUS juga aktif melindungi mereka. Patroli rutin menghancurkan perangkap, mencegah perburuan, dan hanya 5 badak hilang sejak program dimulai. Ini membuktikan bahwa keberhasilan kolaborasi ini sangat nyata. Kini, misi kita lebih besar dari sekedar pelestarian spesies. Kita menjaga warisan hayati, memperkuat hubungan manusia dan alam, dan menyemai harapan bagi generasi selanjutnya. Di Konservasi Waikambas, kita mengenal kehidupan para badak, memahami tantangan, dan melihat bagaimana setiap kontribusi sekecil apapun membawa perubahan besar yang nyata. Selamat sore, kita melanjutkan kegiatan tadi pagi. Ini udah di area Waikanan. Kita akan mengikuti kegiatan menyusur sungai dan kembali melihat mengobservasi kira-kira ada ekosistem hewan apa aja dan apa aja yang bisa kita pelajari bareng-bareng. Let's go. Wilayah sini banyak jenis yang besar-besar, untuk ular, iya, ular, rangkong, segala macam, elang sering di sini. Sekarang Kipasnya jatuh ya, kita selemin. Berani, kalau sekarang ampun. nggak berani, buayanya agresif. Nah, buayanya juga sekarang ini nggak kayak dulu. Kalau dulu buaya tuh ya, sananya di situ. Dia kerupus dekat kan ada busanya. Kalau sekarang nggak ada lagi. Tahu-tahu jeleduk. Pernah kami bawa rombongan Pak tentara itu, saya bilangin sama Hamdan, kataku jangan nyuci gini ya, jangan. Kita langsung ke air sini. Nah, kenapa? Nanti yang punya wilayah dekat. Ah, nggak mungkin kata dia. Ini perahu ini langsung duk. Oh, ada yang Langsung duk gini. Tuh. ampun ya. Ya ampun ya. Bismillah. Kita lihat aja. Mau ketemu aja, lihat dong. Ya, tadi sebenarnya. Iya. Karena kita fokus ke apa? Lutung. Nah, saya ngeliat dia turun dari atas. Ya tadi yang pertama banget kan juga masih ada, Bu. Ya, yang pertama. Sobat Spora, sore ini kita udah mau selesai menyusuri Sungai Waikanan. Tadi udah banyak banget satwa yang habitatnya di sini, ekosistemnya tuh semuanya masih bagus karena masih lengkap dari rantai makanan yang tertinggi sampai yang terendahnya, masih tanaman-tanamannya juga masih asli. Terus dari hewan-hewannya juga masih berkecukupan, makanya tidak pernah ada interaksi negatif antara masyarakat di sini dan hewannya. Dan semoga selalu tetap terjaga seperti itu. Dan buat teman-teman semua yang masih penasaran, jangan lupa untuk cari tahu ke Taman Nasional Waikambas. Kita harus selalu melestarikan alam dan melestarikan wisata lokal Indonesia. Lampung Lestari.
Selamat malam, Sobat Spora. Kita melanjutkan ekspedisi yang tadi pagi, siang, sore, dan sekarang yang malam. Kita mau melihat di area sekitar perkampungan. Katanya masih ada beberapa hewan atau satwa liar yang ada di sini. Salah satunya kukang Sumatera dan beberapa burung-burung juga. Jadi semoga malam ini kita berhasil. Doakan kita. Dari sini. Di atas nih. Kita lagi melakukan pengamatan satwa malam. Ini di sekitar Desa Penyangga Taman Nasional. Tadi kita udah ketemu burung hantu. Kita cari kukang sekarang. Oh ini ya kelihatan. Tutup dia tapi cari ini yang satu ini. Kelihatan. Kelihatan nggak? Hingga kini, di SRS Waikambas diperkirakan kurang dari 80 ekor badak Sumatera di seluruh dunia dan semakin hari angka itu terus menipis. Di balik statistik itu, setiap kelahiran seperti Andatu, Delilah, Sedah Mirah, Anggi, dan Indra adalah secercah harapan nyata untuk masa depan spesies ini. Program breeding semiliar di SRS ditambah perlindungan ketat oleh Rhino Protection Units yang memantau dan merazia perangkap 24 jam sepanjang tahun telah membuktikan. Dengan tekad dan kolaborasi, kita bisa memperlambat kemiringan menuju kepunahan. Namun, perjuangan belum usai. Pelestarian habitat, restorasi hutan dengan tanaman pakan badak, patroli anti perburuan, dan keterlibatan aktif masyarakat lokal adalah kunci untuk menciptakan ruang aman bagi badak Sumatera untuk berkembang. Bahkan mungkin suatu hari nanti dilepas lagi ke alam liarnya. Jadi, Sobat Spora dan semua yang menyaksikan, masa depan badak Sumatera ada di tangan kita. Dukungan kecil seperti donasi, edukasi lingkungan, dan menyebarkan cerita ini bisa menjadi bagian dari perubahan yang jauh lebih besar. Mari lanjutkan perjuangan ini, jagalah habitat, lindungi satwa, dan cintai alam. Untuk hari esok yang lebih lestari, bersama kita bisa menyelamatkan badak Sumatera sebelum terlambat. Salam konservasi, jaga alam, jaga kita.